Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fillahi azakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku kaum muslimin dan juga para pendengar yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Yang pertama tentunya tidak lupa, mari kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah berjanji, la azidannakum, sungguh aku akan menambah atas kalian. Artinya menambah akan kenikmatan, baik nikmat yang sama ataupun nikmat yang lain. Sebaliknya barang siapa yang tidak bersyukur atau kufur atas nikmat Allah, maka Allah memberikan satu wa'id, satu ancaman, inna adabi lasyadid, sesungguhnya siksaanku amatlah dahsyat. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mensyukuri akan segala karunia dan nikmat-Nya. Kemudian, mari kita sejenak untuk memperhatikan sekaligus mengusahakan. Walaupun dengan usaha-usaha yang mungkin dianggap sepele. Apa yang perlu kita perhatikan? Iman dan atau takwa. Kita berusaha untuk meningkatkan nilai-nilai iman dan atau nilai-nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang namanya iman dan atau takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan faktor pertama dan paling utama untuk menggapai yang namanya kebahagiaan. Baik bahagia di alam dunia yang fana ini, apalagi bahagia yang sejati, yaitu di alam akhirat sana. Itu pertama dan paling utama, faktornya adalah iman dan atau takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam, kita berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan keharibaan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa ittiba atau mengikuti akan sunnah-sunnahnya ila yaumil akhir. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saudaraku kaum muslimin dan juga para pendengar yang kami muliakan, masih berkaitan dengan masalah iman atau tauhid. Setelah kita sampaikan tentang kalimat tauhid la ilaha illallah, tentang keutamaan, tentang pengertian makna dan hakikatnya, sampai rukun, syaratnya, telah kita sampaikan semua. Pada kesempatan ini akan kita sampaikan tentang anasirul iman. Anasir yaitu jamak yang artinya adalah unsur-unsur iman. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama-ulama kita, bahwa kalau kita mengacu kepada pemahaman yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ketika berbicara tentang iman, terutama tentang unsur-unsur iman, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah
memiliki satu pandangan bahwa iman seseorang itu akan bisa terwujud manakala memiliki unsur-unsur berikut ini. Lah apa unsur-unsur iman itu? Yang hal itu menjadikan satu sebab iman itu akan terwujud, akan ada. Yang pertama, adanya tasdik bil qalb, yaitu pembenaran di dalam hati. Yang kedua, iqrar bil lisan, yaitu berikrar mengucapkan dengan lisan. Dan yang ketiga, al-a'mal bil jawarih, yaitu amal-amal perbuatan dengan anggota badan. Nah, 3 unsur ini merupakan unsur di mana iman akan bisa terwujud. Sehingga dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika seseorang dia hanya memiliki tasdik dalam hati, yang penting eling, kalau orang Jawa, yang penting eling, ingat, meyakini dalam hati saja, tapi lisan tidak mau mengucapkan, maka hal ini belum terwujud yang namanya tahqiqul iman. Belum terwujud yang namanya keimanan. Jadi iman itu akan ada terwujud kalau ada 3 unsur tadi. Lah 3 unsur tadi, tasdik dalam hati, ikrar atau pernyataan dengan lisan, kemudian amal dengan anggota badan, ini tidak boleh hilang walaupun satu unsur. Walaupun satu unsur. Ini merupakan 3 unsur yang selalu saling berhubungan. Ini dalam pandangan yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun ada selain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu ada perbedaan. Terutama di unsur yang ketiga, amal. Ada yang menyebutkan bahwa amal tidak masuk dalam unsur itu. Tapi amal merupakan konsekuensi daripada keimanan itu sendiri. Ini perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, tentunya dengan adanya perbedaan-perbedaan itu nanti akan muncul sikap-sikap yang berbeda. Para ulama, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu menyebutkan bahwa yang namanya iman itu adalah qaulun wa amalun yazidun wa yankus. Iman itu terdiri dari ucapan dan perbuatan. Tentunya ketika berbicara tentang agama Islam ini, nanti ada pembagian zahir dan batin. Ada ucapan-ucapan yang batin, ada ucapan-ucapan yang zahir. Demikian pula amal perbuatan. Ini ada amal yang batin dan ada amal yang lahir. Sehingga ada ucapan batiniah, ada amal batiniah, ada ucapan yang zahir. Tentunya yang mengucap dari sisi zahir adalah lisan, ucapan lisan, dan ada amal zahir, yaitu perbuatan anggota badan. Sehingga dari pengertian itu oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mempersingkat satu kata bahwa iman itu terdiri dari 3 unsur. Hati, lisan, dan amal anggota badan. Dan dari situ para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Loh, kenapa bisa bertambah? Atau dengan apa iman seseorang itu bisa bertambah? Bertambahnya iman seseorang itu dengan sebab amal, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun berkurangnya iman pada diri seseorang,
tentunya hal itu disebabkan yaitu dengan adanya kemaksiatan atau dosa yang dia lakukan. Sehingga dalam pandangan para ulama-ulama kita, ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, ini tidak mudah untuk mengkafirkan seseorang, tidak mudah. Kendati pun dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dosa, walaupun diyakini bahwa unsur iman ada 3, tasdik, ikrar, dan amal anggota badan, tapi toh ternyata ada orang yang dia gemar mengucapkan la ilaha illallah, hatinya yakin, tapi ya maaf, terkadang sholatnya sering dia tinggalkan. Berarti tidak ada amal itu. Dia meninggalkan amal. Nah, dalam keadaan yang seperti ini, ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita, yaitu ahlu sunnah wal jamaah, tidak mudah mengkafirkan. Ini orang ngaku Islam, mengucapkan la ilaha illallah, kok nggak sholat, kafir? Tidak. Tapi dengan sebab dia meninggalkan amal, nanti akan dilihat, diteliti, tapi kesimpulan singkatnya bahwa dengan meninggalkan amal, maka dia berkurang imannya. Maksudnya masih ada iman dia. Masih ada iman. Tidak dikafirkan. Hanya imannya berkurang. Maka orang yang seperti ini maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika ditanya para kiai-kiai atau para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah tentang orang yang seperti ini, apakah nanti di akhirat dia di surga atau di neraka? Maka para kiai-kiai kita, ulama-ulama kita ahlu sunnah wal jamaah menjawab, tahta masyiatillah. Itu urusan Allah itu. Jadi urusan Allah. Itu arifnya atau tawasudnya. Begitu bijaknya para kiai-kiai kita, para ulama-ulama kita dari ahlu sunnah wal jamaah. Adapun selain ahlu sunnah wal jamaah, misalkan ada yang namanya khawarij. Jadi khawarij ini menyatakan iman itu tasdik dan yang kedua ikrar. Sedangkan amal sebagai konsekuensi. Sehingga ketika dia meninggalkan amal, ya dia tidak sholat, maka berarti hilang itu. Maka dihukumi kafir dia. Ini mudah mengkafirkan saudaranya sendiri. Kalau ditanya, apakah nanti di akhirat bagaimana dia? Surga atau neraka? Neraka dia. Itu jamaah takfiri. Ahlus sunnah wal jamaah tidak demikian. Ya. Berbeda dengan khawarij. Nanti ada mu'tazilah. Ini kebalikan daripada khawarij. Lebih menggampangkan. Yang penting lisan mengucapkan la ilaha illallah, tidak sholat, tidak puasa Ramadan, nggak apa-apa, sudah. Itu tetap memiliki iman yang sempurna. Sehingga dengan pemahaman unsur iman yang berbeda, nanti dalam penyikapannya berbeda. Maka ahlus sunnah wal jamaah ini adalah pemahaman yang benar. Yang tawasud, yang ada di tengah-tengah. Tidak lemah, tapi juga tidak begitu keras. Tidak memudahkan, sehingga gampang-gampangnya menyatakan iman bagi mereka yang meninggalkan amal, tapi juga tidak terlalu keras, ekstrim, tidak. Menyatakan kafir bagi yang meninggalkan amal. Ahlus sunnah ada di tengah-tengah. Bahwa unsur iman ada 3 itu. Tasdik dalam hati, pembenaran dalam hati, ada ikrar, yaitu dengan lisan, dan ada amal. Amal ini bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambahnya iman dengan sebab amal-amal soleh dia. Berkurangnya iman, yaitu dengan sebab dia meninggalkan
amal-amal soleh. Bahkan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kendati pun demikian, dia tetap beriman. Hanya berkurang nilai-nilai keimanannya. Dan ketika nanti ditanya di akhirat bagaimana, maka ahlu sunnah wal jamaah akan menjawab, itu tahta masyiatillah. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kemudian, saudaraku kaum muslimin dan juga para pendengar yang kami muliakan, sehingga dengan pembahasan 3 unsur iman ini, saya ulang kembali, ada tasdik dalam hati, ada ikrar dengan lisan, kemudian dengan amal anggota badan, yang ketiganya harus menyatu. Tidak boleh hilang salah satunya. Nah, dari 3 unsur ini kemudian lebih detailnya dibahas oleh para ulama-ulama tentang atau berkaitan dengan 3 unsur itu. Bagaimana kalau sampai hilang salah satu dari 3 unsur itu? Nah, kemudian setelah dikaji, dipahami, kemudian ada kesepakatan oleh para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Apa kesepakatan ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah? Yang pertama, faqad ittafaqu ala annahu la yadkhulu fil iman man aqarra bilisanihi dahiran wa kadaba biqalbihi. Bahwa ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwasanya tidaklah bisa dimasukkan dalam keimanan. Tidak bisa dimasukkan dalam keimanan. Siapa? Man aqarra bilisanihi. Orang yang dia ikrar dengan lisannya. Lisannya banyak mengucapkan la ilaha illallah. Akan tetapi wa kadzaba biqalbihi. Hatinya mendustakan. Lah, orang yang keadaannya seperti ini tidak bisa dimasukkan dalam kategori orang yang beriman. Kendati pun lisan mengucapkan la ilaha illallah sebanyak mungkin, tapi kalau hatinya mendustakan ucapan itu sendiri, maka la yadkhulu fi ismil iman. Itu belum bisa dikatakan masuk dalam keimanan. Lah, kemudian mereka dimasukkan dalam golongan apa mereka itu? Kalau di dalam surah Al-Baqarah di ayat-ayat pertama, nanti di sana disebutkan bahwa manusia pada dasarnya dibagi menjadi 3 golongan. Golongan orang yang beriman atau orang yang bertakwa, ada golongan orang-orang munafik, dan golongan orang-orang kafir yang tidak beriman. Lah, orang yang lisannya mengucapkan la ilaha illallah, dohirnya mengucapkan, tapi dalam hatinya kadzaba, mendustakan kalimat itu. Dia tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka masuk dalam golongan al-munafikun. Naudzubillah. Kita tidak menyebutkan si A, si B, tidak. Tapi mangga, bagi kita seorang muslim, bagi kita seorang mukmin yang sudah banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sering kita ucapkan kalimat ini, mangga kita perbaiki. Kita sesuaikan ucapan lisan kita dengan hati. Lisan mengucapkan la ilaha illallah, hatinya pun harus tasdik, yaitu membenarkan. Bahkan membenarkannya pun lam yartabu. Jangan ragu-ragu, harus yakin, seyakin-yakinnya atas ucapan la ilaha illallah. Sehingga antara hati dan ucapan harus sinkron. Nah, itu orang beriman. Maka yang pertama, kalau dia hanya mengikrarkan dengan lisannya, itu artinya dohir, tapi dalam hatinya mendustakan ucapan itu, maka mereka adalah orang-orang munafikun. Sebagaimana yang Allah sebutkan. Wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa rasulih wa hum
kafirun wa hum la yu'minun. Ada sebagian orang yang mereka mengucapkan, kami beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa ma hum, mereka bukan orang yang beriman. Mereka orang-orang yang tidak beriman. Na'udzubillah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kesepakatan para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah terkait dengan 3 unsur ini. Kama ittafaqu ala annal ma'rifah bil qalbi la yakfi fi tahqiqi ismil iman. Fala budda ma'al ma'rifah wa tasdiq minal iqrar bil lisan. Bahwa ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwa ma'rifat dalam hati atau tasdik dalam hati, hal itu tidak mencukupi untuk menjadikan dia sebagai mukmin. Hatinya membenarkan. Ini belum cukup itu. Maka fala budda ma'al ma'rifah wa tasdik, ini satu keharusan. Setelah dia ma'rifat dan tasdik, yaitu dalam hatinya, itu harus dilanjutkan minal iqrar bil lisan, yaitu harus mengucapkan atau berikrar dengan lisan. Ya tentunya ini bagi yang memang mampu berbicara. Kita jangan berkata, bagaimana kalau dia bisu? Nah, orang bisu nggak bisa bicara. Suruh mengucapkan la ilaha illallah yang nggak akan bisa bicara. Maka bagi mereka ada kelainan. Maka isyarat cukup bagi mereka. Tapi bagi yang dia dapat berbicara, maka setelah dia tasdik dalam hatinya ada membenarkan bahwa la ilaha illallah, maka dia dituntut untuk mengucapkan dengan lisan. Kalau hanya dalam hati saja dia yakin, dia benarkan, tapi lisannya tidak mau mengucapkan, la yakfi fi tahqiqil iman. Itu tidak cukup. Dia dikatakan yaitu keimanan. Nggak cukup. Ini hampir sama dengan yang pertama. Kalau pertama hanya ikrar, tapi tidak sesuai dengan hatinya, hatinya mendustakan. Nah yang kedua, hatinya membenarkan, dia tasdik dalam hatinya, tapi dia nggak mau berikrar. Tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka yang seperti ini la yakfi. Belum cukup dikatakan yaitu beriman. Ini yang kedua. Sebagaimana Fir'aun dan bala tentaranya, yang mereka sebetulnya yakin dalam hatinya bahwa apa yang dibawa oleh Musa alaihissalam itu adalah mukjizat. Itu benar itu. Hatinya membenarkan. Itu mukjizat. Tapi ketika untuk mengucapkan la ilaha illallah tidak mau. Maka Fir'aun mati dalam keadaan kafir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan yaitu di dalam surah Al-Isra ayat ke-102. Qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basair wa inni la'adunnuka ya fir'auna masbura. Berkata yaitu Musa alaihissalam, sungguh engkau telah mengetahui apa yang diturunkan atas mereka kecuali tidaklah diturunkan atas mereka kecuali rabbus samawati wal ard basair. Itu diturunkan dari pemelihara langit dan bumi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Basair sebagai tanda bukti, mukjizat itu. Wa inni la'adunnuka ya Fir'aun masbura. Dan sesungguhnya aku yakin atas dirimu ya Fir'aun adalah masbura, itu akan binasa. Artinya Fir'aun itu mengakui mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya mengakui, tapi lisannya mendustakan. Itu tidak cukup. Sehingga tidak bisa dikatakan orang beriman.
Dan juga sebagaimana bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dulman wa uluwan fangdur kaifa kana akibatal mufsidin. Ini surah An-Naml ayat ke-14. Jadi mereka itu menentang. Mereka menentang atas apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Tapi dalam hati mereka yakin itu benar itu. Itu merupakan mukjizat dari Allah. Kenapa demikian? Karena mereka berbuat zalim dan merasa tinggi. Maka perhatikan bagaimana keadaan akibat orang-orang yang berbuat kerusakan. Termasuk ahli kitab yang mereka tahu persis tentang Nabiullah Muhammad SAW. Mereka tahu sebagaimana mereka mengenal akan anak-anak mereka. Tapi mereka tidak mengakui. Hatinya yakin, tapi lisan tidak mau mengakui. Maka mereka ahlul kitab tidak bisa dikatakan yaitu orang yang beriman. Yaitu dengan sebab walaupun hati mengakui, membenarkan, tapi lisannya tidak mau mengucapkan. Bahkan yang kita sering dengarkan dalam satu kisah, paman Nabi Abu Thalib sampai matinya ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah tidak mengucapkannya. Maka hatinya membenarkan, bahkan membela dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari ancaman orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Itu Abu Thalib. Tapi ketika lisan untuk diajak untuk mengucapkan ikrar, tidak mengucapkan. Maka mati dalam keadaan bukan sebagai orang yang beriman. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, para kiai-kiai kita, para ulama-ulama kita, ahlu sunnah wal jamaah sepakat. Wa ajma'a ahlu sunnah ala anna Allah yadlubu minal ibad qawlan wa amalan. Bahwa ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menuntut yaitu atas hamba-hamba ini qawlan wa amalan. Artinya dalam hal keimanan, iman itu mencakup qawlan wa amalan. Dhahiran wa batinan. Ada ucapan dohir, yaitu lisan, ada ucapan batin, artinya ilmu atau tasdik itu. Jadi ada tasdik, ada ucapan lisan. Dan juga ada amalan. Amalan yang batin, ketundukan, ikhlas, cinta kepada Allah, itu amal batin. Dan juga ada amal anggota badan, ya melakukan sholat, ya berpuasa di bulan Ramadan, dan sebagainya. Lalu itu semua ucapan dan amalan yang zahir yang batin itu merupakan tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dia muslim, dia beriman kepada Allah, maka hendaklah menyempurnakan iman dia yang terdiri dari ucapan dan amalan zahir ataupun batin. Kemudian yang keempat, bahwa para kiai-kiai kita, para ulama-ulama kita bersepakat wa ajma'u aidan ala anna al-'abda law sadaqa biqalbihi wa aqarra bi lisanihi wa amtana'a 'anil 'amali bi jawarihi fa innahu yakunu hasyian lillahi wa li rasulihi. Ini poin yang keempat penting perlu kita pahami. Jangan sampai kita mudah untuk mengkafirkan yaitu orang lain. Bahwa para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwa seorang hamba, seorang muslim, yaitu ketika dia membenarkan dalam hatinya, artinya ada tasdik biqalbihi, hatinya membenarkan, wa aqara bi lisanihi, dan lisannya pun mengucapkan. Nah, ini kan termasuk bagian unsur iman. Ada tasdik dalam hati, ada ikrar dengan lisan. Dan yang ketiga, amal dengan anggota badan harusnya. Tapi di sini disebutkan dia tasdik
dengan hati, ikrar dengan lisan, akan tetapi wamtana'a anil amal bijawarihi, dia tertahan dari amal dengan anggota badannya. Contohnya hati membenarkan, tasdik, lisannya pun juga mengucapkan la ilaha illallah, bahkan memperbanyak ucapan itu. Tapi dia tertahan untuk tidak beramal dengan anggota badan. Dia tidak sholat. Di bulan Ramadan dia tidak puasa Ramadan. Nah, ini bagaimana ini? Kan 3 unsur harus ada semua. Tasdik harus ada, ikrar dengan lisan harus ada, amal anggota badan harus ada. Tapi realitanya ada yang tasdik dalam hatinya, yakin benar, kemudian lisannya pun juga mengucapkannya, tapi realitanya dia seorang muslim tapi tidak sholat. Dia muslim tidak puasa Ramadan. Orang sebut Islam KTP. Naudzubillah. Nah, kemudian bagaimana keadaan ini? Maka Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan fa innahu yakunu asiyan lillahi wa li rasulihi. Maka dia akan menjadi orang yang maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dikatakan al-ma'as, orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Artinya ini ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak semerta-merta langsung kafir dia, neraka dia. Tidak. Tapi orang yang seperti ini dihukumi dia maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka kita harus berusaha ini, memberikan nasihat. Kalau ada saudara kita muslim, hatinya yakin benar, Islam adalah hak benar, Allah itu hak benar, Rasul adalah hak benar, maka lisannya pun mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kok belum sholat. Lah ini kewajiban kita untuk mendakwai. Kewajiban kita untuk mendakwai. Dengan cara yang baik. Dididik, diajarin. Diajak dengan secara baik. Dipegang erat-erat, jangan sampai terjerumus ke dalam jurang. Ditahan itu. Jangan malah didorong dia masuk ke dalam jurang. Harus diiman, dijaga. Dia hanya maksiat kepada Allah dan Rasul. Lah kewajiban kita mengingatkan, kewajiban kita selalu memberikan dorongan-dorongan yang baik supaya juga bisa melaksanakan yaitu kewajiban-kewajiban dalam agama ini. Jangan malah, dia kafir dia, neraka dia. Jangan. Itu ibarat saudaranya sudah ada di pinggir jurang, bukannya ditolong, malah ditendang dia. Sekalian masuk jurang. Bukan begitu, bukan. Ahlussunnah wal Jamaah begitu sayang kepada umat ini. Sebagaimana Rasulullah SAW begitu sayang kepada umat ini. Enggak tega Rasul melihat umatnya kok sampai masuk ke dalam api neraka. Enggak tega Rasul. Nangis Rasul itu. Maka ketika melihat yang seperti ini, kita berikan nasihat. Itu yang keempat. Adapun yang kelima yang perlu kita sampaikan bahwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yaitu bersepakat wa ajma'u aidan ala anna murtakibal kabirah laisa kafiran madama ghaira mustahilin laha wa in mata qabla at-taubah anha. Bahwa ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya orang yang melakukan perbuatan dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar. Hatinya tasdik. Lisan ikrar. Tapi dia melakukan dosa besar. Meninggalkan sholat. Tidak puasa Ramadan. Dia berzina, minum khamr, melakukan dosa besar dia. Maka Ahlussunnah wal Jamaah sepakat
laisa kafiron, dia tidak kafir. Dia tetap beriman. Sebagaimana poin yang keempat tadi. Hanya dia maksiat. Laisa kafiron, dia tidak kafir. Madama ghaira mustahilin laha. Selama dia tidak menghalalkan dosa besar itu. Contohnya begini. Hatinya tasdik membenarkan. Lisannya mengucapkan la ilaha illallah. Dia sholat sholat. Ramadan puasa. Tapi dia berzina. Dosa besar ini. Maka kalau hanya sampai di situ, laisa kafiron. Dia tidak kafir dia. Tapi dia maksiat. Kecuali kalau dia berbuat zina itu dengan satu keyakinan, zina adalah halal. Selama tidak menghalalkan perbuatan dosa besar, maka dia dianggap kafir. Dianggap maksiat. Tapi kalau dia sudah menghalalkan dosa besar itu, maka ini bisa jatuh kepada kekufuran. Naudzubillah. Dan ini banyak saudara kita, mungkin juga diri kita. Tanpa kita sadari mungkin kita tasdik dalam hati, lisannya pun juga mengucapkan, sholat kita jalani, puasa Ramadan kita jalani, bahkan hajinya pun berkali-kali. Tapi dia juga terjerumus dalam perbuatan zina umpama. Itu bisa terjadi. Selama dia tidak menghalalkan perbuatan dosa besar itu, maka dia tetap beriman, tapi maksiat kepada Allah. Tapi kalau sampai menghalalkan perbuatan dosa besar itu, maka dia bisa jatuh kepada kekufuran. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita sehubungan dengan masalah unsur-unsur keimanan. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita, membimbing kita setapak demi setapak sehingga kita memiliki keimanan yang bisa lebih sempurna lagi. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.